aku biaya istilahnya kejadian luar biasa, bencana alam, mitigasi bencana lewat COVID-19 yang rata rokai 40% dari dana desa. Kalau 40% kalau Bapak Natus Marina punya sekitar 277-an juta. Kalau 277 juta nih keadaan normal saja, kita bisa bangun kita bisa bangun jalan usaha tani, kita bisa bangun perluasan jaringan air minum misalnya. Ya tidak bisa bangun. Tetapi karena penyakit ini meteonulika, maka intervensi pemerintah pusatnya untuk menganggarkan rakyat rokai 40% ini adalah untuk mitigasi bencana untuk bayar BLT. Tetapi nih kalau misalnya inak amak mio one ketua kiri ya, maka dalam pertanggungjawabannya administrasi ini boleh nih, tetapi tidak sepakat untuk tambang ikanmu sebenarnya lewat musyawarah khusus. Tetapi ini kan kita ini atau di arah tua, pikiran di arah tua, maka miangki jangan sampai miangki di tanah lamene aku miangki ramari nalawar mai mana yang kita jaga. Lalu miangki no penganggaran untuk COVID, penanggulangan COVID-19 8% dari sejumlah anggaran. Nah kalau kami hitung-hitung berkisar sekitar 50-an juta, 53 juta sekian. Nah, lalu PMT stunting untuk mencegah anak-anak ini 4%. Dari juta puluh ruarain untuk miangki desa harus menganggarkan lewat ibu-ibu PKK untuk miangki misalnya untuk dana untuk anak kreatif. Tujuannya aku inakamak sekalian. Kalau kita sering lihat TV, kalau boleh inakamak nanti nilainya biasanya sinetron berita misukala. Tetapi kalau tidak ulang pidato presiden, pidato wakil presiden, tujuannya untuk menciptakan anak-anak kita, generasi kita ini generasi sehat dan cerdas. Pemerintah mulai perhatikan mulai dari dalam kandungan, bahkan sekarang nih, tidak akan sekarang. Bahkan sekarang nih, yang calon pengantin, captinnya saja, calon pengantin istilahnya ini saja sudah didampingi, mereka melakukan screening dan lain sebagainya untuk latih supaya miangki nuantora hidup berumah tangganya sudah matang, sudah punya persiapan, sudah terencana si keluarganya, sehingga baru-baru ini kalau secara nasional dia tidak ikuti si Medan, Sumatera Utara, ini pidato Bapak Presiden yang menyampaikan bahwa generasi ini generasi yang akan sehat dan maju ini ketika rakyat sudah dipersiapkan di tengah-tengah keluarga. Maka mulai dari calon pengantin saja sudah ada program dan kegiatan. Lalu miangki inakat nih kalau aku sesuatu di dalam perut, dia juga sudah ada intervensi. Kamu mulai ini kehamilan ini sehat detake. Kalau sehat lah ramari marikek kekurangan energi dan kalori. Misalnya supaya ada intervensi nakune supaya bayi pelon nakune bisa perkembangan naik. Nah dapat nutrisi, dapat gizi supaya miangki pelon berkembang. Sampai dengan miangki melahirkan saja, ini bawa 2 tahun 1000 hari dalam kehidupan rakyat ini, 1000 hari dalam kehidupan rakyat ini harus diintervensi memberikan sumber-sumber nutrisi, sumber-sumber gizi karena lebih dari 1000 hari ini mau newer rekam asli ini tak guna takai newer yang aku yang ini juga guna takai karena perkembangan otak ini hanya batas sampai dengan 1000 hari pertama kehidupan. Maka kalau 1000 hari pertama kehidupannya kalau diintervensi dengan makanan-makanan bergizi dan nutrisi yang baik, maka gue yakin bahwa untuk generasi-generasi berikutnya ini akan bisa tampil dengan baik. Lalu Tite Perroni dengan standar musyawarahnya di tahun kemarin dengan angka naik, angkanya misalnya 700-an juta, maka Tite berpatok pada nih sebelum pagu dana desane nak lodo, tetap Tite berpatok pada nih. Tetapi gue juga mengajak
Bapak Ibu sekalian, Tina Kamak Mio sekalian, untuk karena COVID ini juga belum berakhir, nih baru-baru ini sudah ada surat edaran Bupati. Sebelum surat edaran Bupati, tentunya dari Menteri Kesehatan ke Gubernur dan lain sebagainya, untuk titik sekarang ini mulai mewanti-wanti kembali. Sekarang perjalanan, untuk perjalanan saja harus 3 kali vaksin booster. Kalau booster ala maka mau harus rapid, patiromu. Ini berarti bahwa ancaman ini masih nol kan. Maka titik yang semua diskusi ini tetap 40% pasti tidak lari dari BLT, karena titik hitung-hitung yang tahun politik juga nih, Inakamak sekalian. Biasanya menjelang ini juga tetap intervensi untuk menyangkut pemerintah menginginkan supaya masyarakatnya tetap diberikan nutrisi, suplai dan lain sebagainya. Maka 40% ini tidak bergeser. 20% untuk pertanian itu sebenarnya untuk memperbaiki tingkat ekonomi masyarakat. Ekonomi titik. Misalnya ini memang titik tidak bergerak dengan ini, tetapi dengan 20% kalau titik hitung-hitung ini bisa mencapai 100 juta lebih, 180-an juta. 180 juta ini untuk misalnya titik mau mau buka lahan tahu yang menang. Lahan tahu yang memang untuk mianggi kebutuhan jagung, kebutuhan ubi, kebutuhan kacang-kacangan dan lain sebagainya. Nah, titik buka dalam satu hamparan yang benar, lalu mianggi biaya ini dari pemerintah yang siapkan, lalu semua ini bekerja pada fokus pada tempat itu untuk maksudnya supaya tidak punya ketahanan pangan, lumbung pangan di tingkat desa ini mesti noona, sehingga ekonomi yang begitu terhempas ini, tapi tidak kalau ketahanan pangan tidak noon, maka kebutuhan akan makanan ini bagi kita ini tetap noon, walaupun goncangan ekonominya masih kencang. Ini maksudnya supaya memperbaiki ketahanan kita untuk 20% aku nih 100 juta lebih aku nih kalau hamparan B untuk kira-kira 10 kelompok tani yang ada di sini kita bisa bagi secara baik. Nah, kemudian usul jalan usaha tani ini supaya kita bisa ikuti secara baik. Kalau jalan usaha tani baru-baru ini kami pertemuan dengan penjabat bupati. Nah, sampaikan bahwa jalan usaha tani ini yang juga miangki tidak pikirkan untuk bisa menghubungkan, baru-baru ini kami survei si Waibolen menuju sampai ke Meko juga miangki putar sampai ke Deri untuk miangki istilahnya jalan Pantai Utara. Jalan Pantai Utara miangki bisa tidak menghubungkan go. Lalu kalau sini saja tidak buka maka otomatis tidak punya kemudahan untuk bisa mengangkut hasil pertanian titik dan mempercepat usaha-usaha aku ikanmu misalnya. Nape ama Kamilus yang lali ini Aimedo tuh ini John Rowe lebu saja bisa punya program untuk pertanian yang cukup luar biasa. Titik ulang melalui ada mall ada istilahnya saja. Tetapi hanya ada beto untuk tunawatarkan. Lalu miangkir pasti, tapi titik sih bisa enggak? Bisa sebenarnya. Kalau titik sih misalnya titik tata secara baik, misalnya titik mula tapo yang ini, naga miangkir titik punya lahan pertanian yang luas, naga titik mulai pasti manuk yang benar, nanti titik mulai si media titik mulai mainkan dan lain sebagainya, maka satu saatnya bukan hanya ke pelali Bayolawul, tetapi mungkin relasi narawayong yang mungkin suasana perbukitan yang sangat asri, udara dingin yang menyejukkan, lalu mungkin diantar dengan tuak kelapa yang baik, lalu ada persiapan mungkin kue seneko dan lain sebagainya dengan manuk belokan dan lain sebagainya. Ini salah satu konsep-konsep yang mungkin kita juga harus bisa menelurkan, harus bisa menggagaskan hari ini untuk menyangkut perjalanan titik ke depan ini. Biraroni, titik musyawarah untuk tahun terakhir masa jabatan 2018-2022.
masuk di 2023 nih tite dengan kepala desa yang baru, dengan pemilihan yang baru. Maka di tahun terakhir, tahun di mana yang diselenggarakan oleh BPD yang baru dilantik dan juga penjabat kepala desa. Maka kita mesti pikir juga, kalau gue baca-baca si bidang pemerintahan ini juga harus dialokasikan anggaran untuk proses pemilihan kepala desa definitif. Ya, satu paket harus dalam dokumen anggaran ini harus ada, karena ini nak jalan di 2023 nanti. Lalu juga ada anggaran untuk penyusunan RPJMDes di tahun berikutnya. Di tahun berikutnya harus masuk di dalam, supaya ketika kepala desa definitif, kepala desa periode berikutnya ini, gue mari soal penjabat kepala desa miangki antar waktunya gue mari ala ulika, karena nak mau terima atau take dengan kurang lebih 6 bulan atau 5 bulan masa jabatan, tetapi dihitung 6 tahun. Kalau penjabat gue mungkin klarifikasi dulu soal kepala desa antar waktu nih. Kepala desa antar waktu ini miaranana si BPD saja. BPD, karena musyawarah tahu, lalu sampaikan kepada masyarakat bahwa musyawarah titik periode untuk misalnya memilih kepala desa antar waktu. Tidak usah bentuk panitia dan lain sebagainya. Karena lewat musyawarah, lewat berita musyawarah, lalu bisa untuk nanti dengan suara terbanyak bisa pilih. Tetapi kembali lagi nakone bahwa generasi ini siap terima atau tidak dengan jangka waktu 5 bulan, lalu dihitung satu periode 6 tahun. 6 tahun. Pasti gue pilih cuma jalan 5 bulan saja, jabatan gue adalah sampai dengan 6 tahun, dihitung satu periode. Maka ya kalau gue saran gue siogianya sebaiknya dalam kurang lebih 5 bulan ini tidak fokus sampai selesai ini tugas BPD untuk kalau doi rokai bahwa miangki 2022 di masa jabatan itu, maka nak melakukan sosialisasi untuk jalan dari dusun ke dusun untuk menyampaikan bahwa miangki 2023 ini proses pilkades serentak. Nah, akan jalan. Kalau proses pilkades serentak ini yang periode keempat, misalnya untuk di desa kecamatan Purwogolip, desa Telo, desa si Adobala, Naga Manga Aleng, no Sukutoka. Ini soal yang aku nih. Tetapi gue kembali lagi dengan program dan kegiatan musyawarah Piroroni. Ini Piroroni kita hanya bukan mari soal kebutuhan si tingkat desa saja, tetapi kebutuhan secara reguler kabupaten, inakamak sekalian. Nengaku ibu-ibu guru, bapak-bapak guru ini juga nona. Kebutuhan mereka di sekolah aku sampaikan saja lewat musyawarah nih. Kalau TK urusannya di tingkat desa, tetapi SD atau secara skop yang lebih besar lagi SMP Lowolema yang ada di sini yang juga menaungi anak-anak dari desa Adobalani juga Mio pikirkan. PT-nya kebutuhan aku Begitupun juga urusan kesehatan. Urusan kesehatan ini kan lingkupnya sangat luas sekali. Sehingga Mio bisa pikirkan selain kesehatan yang bisa dijawab oleh desa sendiri, tetapi kesehatan yang tidak bisa dijawab oleh desa. Maka dorong untuk Miangki musyawarah di tingkat kecamatan kami akan diskusikan, tetapi lewat usulan Inak Amak Mi Om Piroroni. Begitupun juga kami si kecamatan misalnya. Praine oleh bangunan kantor tuh perlena tuh dari camat ke camat periode mulai kecamatan Pemekaran sampai dengan hari ini belum rehat. Ini Mio yang betul. Kalau kami yang mari percayalah, pemerintah atasan percayalah. Ramar ini aku Pak Camat Rame aku pikir harus murni aku usulan daripada di tingkat desa. Lalu sekarang ini usulan ini inakamak sekalian. Ketika kami usul ini masuk dalam sistem informasi pembangunan daerah. Maka ketika sudah masuk dalam sistem, nanti rubah-rubahnya agak susah. Ada ruang yang untuk perubahan, baru buka sistem, baru kita rubah.
Maka kalau tite pikir tak ada tuala lalu tidak usul, nah kemiangki sudah terekam di sana, maka untuk tite merubahnya agak susah. Elo Pak pejabat marin aku nih, semua pembangunan yang ada di sini, ini lewat pikiran inak amak miowang kayak untuk tite pikir bersama, untuk tak bangun aku mu. Kon aku nih sepintas sulang, baik elo aimalan akai. Tetapi mungkin kebutuhan jaringan naik. Kalau boleh sih, ditedikan langut, ditedikan hai peti belolong, hai lalu rere, hai sampai belal papa lalu Pak Paul Rane. Ini apakah distribusi air minum ini sudah merata atau belum? Jangan sampai miangki nuanto inakamak sekalian, nuanto ini tite bunut antar tetangga nih karena tite mungkin pesapi untuk wainnya agak rehim misalnya. Akhirnya miangki tetangga nih tite punut, persalahkan ke RT, dusun dan lain sebagainya. Tetapi lewat musyawarah nih, supaya tite bisa merencanakan kegiatan ini lewat perencanaan yang benar, lewat desain dan rap yang benar, supaya ketika pembangunan kade nanti akan tertibukitmu. Ini soal yang kebutuhan dasar tite. Kalau kebutuhan soal anak muda yang sekarang ini memang kalau memang ketahanan pangan yang 20% nih kalau tite pikir tak melak-melak lalu sini juga, tapi ini babaunya wawe ini juga masih nih boleh ini juga lagi suntik PMK nih penyakit mulut dan kuku ini juga masih berjalan, sehingga desa-desa HED juga mau supaya menganggarkan untuk bantuan, misalnya bantuan ternak misalnya, dia juga belang. Ini rabi hopi wahani, tetapi hopi wahani ini tidak realistis. Lebih bagus tite buka lahan tite yang masih kosong, misalnya ado bala, buka lahan tite yang masih kosong yang mula sedaknya yang lebih penting. Kalau jalan usaha tani, inakamak sekalian, kalau program kabupaten, ini harus tite menandatangani model berita acara penyerahan lahan aku nih. Beberapa lahan yang tite lalu ini sepanjang jalan usaha tani yang tite mentoknya di mana, ini harus tite selesaikan dulu sebelum intervensi. Biasanya ketika program ini setujui, lalu mentoknya di lahan Nina lagi ulika, Nina akhirnya meyakini mubasir. Ini yang ditakutkan oleh pemerintah daerah untuk pembebasan lahan dan sebagainya. Jadi kalau BUMDes ini kan sudah menjadi BUMDes contoh ya. Salah satu BUMDes yang menjadi contoh si Kecamatan Klubagolit dan juga menjadi contoh si Kabupaten Flores Timur karena ada dampingan daripada Bank NTT. Maka unit-unit usaha yang ada dalam BUMDes ini harus bisa bergerak juga melebarkan sayapnya sedikit. Bisa usahanya bisa dikembangkan lagi. Jangan cuma terima tenunnya saja, tetapi juga baca peluang juga. Materi kan noihogo. Kalau misalnya tite datangkan Lipa Wadimor dengan kode-kode yang banyak tapi tite jualnya harga terjangkau. Yang tite aku dengan 60 atau 70 ribu, jualnya standar dengan 50 ribu. Maka kalau desa tetangga tite nedekero, maka juga bisa. Dia maksudnya untuk bisa mengembangkan nih. Tetapi kalau tite di perkembangan tadi kemarin kepala desa arah-arah kayak soal misalnya kedukaan mati yang ada ini tidak tak lipakmu, maksudnya tak kewatek tapi nanti kewatek kamu tapi gohulna belin lipa kewatek atau nohide kan ratu luaraina, tapi dia juga maksudnya membangkitkan semangat ina-ina untuk atau aketa yang mau meremu kewatek mau meremu tidak aketa pakai remu atau yang dari luarnya aketa pakai remu dia untuk lebih kepada umat apetitensi, tetapi dia kembali kepada masing-masing. Kami intervensinya jauh tidak bisa dari soal ini. Tunggu memang kami juga berkeinginan, kami si pemerintah kecamatan berkeinginan supaya Ado Balani agak punya fasilitas
olahraga yang melah. Termasuk kami punya perencanaan untuk membangun lapangan voli itu yang melah melalui lapangan bola nih, supaya sini selain lapangan voli tetapi juga lapangan futsal tuh yang melah. Tapi dia dalam multi years, dalam 1, 2, 3 tahun ke depan, dia juga bisa dipikirkan oleh yang calon-calon kepala desa, calon-calon kepala desa Adobala yang periode berikutnya, untuk miangkit kita bangun AETO yang melamsi. Karena tite ni posa Adobala sering gelekat keluar, tetapi juga gelekat tite masuk ke dalam. Ketika tite tangan doi lodo arak, tetapi miangki juga satu saat juga ada pengepalian naik lewat event-event yang miangki tampuk umurin untuk murini dan bumbu untuk miangki kita dan onaka untuk kira-kira raku selenggarakan aku lewat wadah Karang Taruna dan lain sebagainya. Jadi ini mungkin beberapa buah pikiran gogoek yang dapat gue sampaikan pada kesempatan musyawarah Pireroni, sehingga selain yang gue sampaikan aku ini kira-kira inak amak mio pikir akumu yang miangki di taam bangun Silowoni, tetapi dengan berpatok pada 700-an juta aku nih. Lalu ada beberapa persen yang sudah dipisah-pisahkan aku nih, sudah bisa dipisah-pisahkan aku nih. Karena gue nih masihnya miangki masih seperti itu. Tetapi kalau 40% kalau inak amak mio sepakat, BLT le titewek kan aku miangge tak tite nala gute bo asik. Nanti tak tite tak nala bangun air tu ini yang mungkin bo melamu. Nen di nala mio. Tetapi biasanya tite ini kan pikiran nuhut di jadi ada merah tetapi miangge pebonnya juga ragi wah asemude lodo nala peti. Tapo pokoknya media sosialnya nala gantung berita-berita naik di dalam ini sehingga tidak jaga sini. Jaga sini sehingga karena tidak di kekurangan informasi akhirnya miangki mengganggu tidak dengan soal-soal seperti ini. Karena dinamika si Adobalanya seperti begitu. Gue sampaikan ini karena masih ada yang seperti begitu. Nah, sehingga gue harapkan supaya bio onak itu kirinya untuk miangki 2023 ini kita rencana pembangunan untuk AETO yang lebih melaku. Mungkin hanya ini saja yang dapat gue sampaikan. Terima kasih dan selamat pagi.